Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat ketahanan pangan negeri. Tujuannya untuk meningkatkan produksi, memastikan ketersediaan pangan berkualitas, dan menjaga stabilitas harga pangan. Untuk mewujudkan cita-cita ini, pemerintah Indonesia pun gencar menjalankan program swasembada pangan. Salah satu komoditas pangan utama yang menjadi fokus perhatian adalah komoditas jagung. Nah, swasembada pangan itu yang utamanya padi, nomor satu, yang kedua jagung. Nah, kalau bicara padi, tentunya secara analoginya bagaimana satu bulan kita bisa dapat 2,5 juta ton beras. Satu bulan seluruh Indonesia itu makannya 2,5 juta ton beras. Jadi 2,5 juta ton beras itu dihasilkan dari 1 juta hektar tanaman padi. Nah, jagung itu kebutuhan dalam setahun itu 16,2 juta ton. Kalau padi udah jelas lah ya untuk makan ya. Oke. Jagung ini kan kita sebagian besar memang untuk pakan ternak ya, untuk feed ya. Itu hampir mungkin 90% sampai 95% untuk pakan ternak. Kebayang nggak kalau misalnya jagung nggak ada? Impor. Artinya kan jagung bakal naik harganya. Kalau jagung naik harganya, masalah pertama apa? Pasti produk hewani naik semua. Mau dagingnya, mau telurnya, dan seterusnya. Bahan pangan yang terbuat dari jagung ini pasti juga naik semua. Nah, dengan adanya potensi kita tanam jagung, lalu kita swasembada jagung, ini mendorong kita bisa mengkonsumsi produk hewani dengan harga yang normal. Mewujudkan ketahanan pangan tidaklah seperti membalikan telapak tangan. Diperlukan kerja keras dan upaya bersama dari berbagai pihak, mulai dari hulu hingga hilir. Berharap dapat mempercepat ketahanan pangan, Kepolisian Republik Indonesia pun meluncurkan gugus tugas ketahanan pangan Polri pada November 2024 lalu. Gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan pada implementasinya melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai unsur kementerian kelembagaan di tingkat pusat, yaitu dengan Kementerian Pertanian sebagai leading sektor, kemudian yang kedua yaitu dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan perluasan lahan juga, kemudian dengan Kementerian Koperasi terkait dengan pembentukan koperasi merah putih di kelompok tani, juga dengan Bulog itu terkait dengan penyerapan, juga dengan kementerian lainnya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan lainnya. Polri mengemban peran besar dalam mewujudkan ketahanan pangan negeri, mulai dari fasilitasi hingga asistensi dan edukasi. Tugas-tugas ini tersemat dalam setiap tahapan alur ekosistem pertanian jagung. Pada tahap awal perencanaan, Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Perhutani dalam melakukan pendataan untuk lahan-lahan potensial, menggerakkan dan membentuk kelompok tani di seluruh Indonesia. Strategi Polri dalam mewujudkan ketahanan pangan, ya secara spesifik contoh yaitu swasembada jagung, yaitu dilakukan itu dari hulu sampai dengan hilir. Dari hulu yaitu fokus bagaimana capaian perluasan lahan bisa terwujud, yaitu 1 juta hektar. Yang melalui strategi yaitu menggerakkan tadi potensi-potensi lahan yang ada, baik yang dimiliki oleh kelompok tani, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dan lainnya. Dari target 1 juta hektar lahan pertanian jagung, kini lahan yang tersedia seluas 477.000 hektar. Lahan-lahan yang tersedia ini tersebar di seluruh Indonesia. Lahan yang sudah tersedia kemudian akan ditanami jagung oleh kelompok tani yang telah dibentuk pada tahap awal. Pada tahap inilah, Polri juga berperan untuk menghubungkan petani dengan sarana produksi seperti bibit unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian atau Alsintan.
Tidak hanya itu, Polri bersama Dinas Pertanian menggerakkan para penyuluh untuk mendampingi kelompok tani. Ketika kelompok tani dalam perencanaannya membutuhkan alat mesin pertanian. Nah, Polri sebagai penggerak ketahanan pangan itu memfasilitasi tentang apa? Itu tentang informasi dan tata cara untuk pengajuan proposal bantuan alsintan dari pemerintah itu melalui Kementerian Pertanian. Sampai kemudian mengawal surat tersebut, kemudian sampai ketika di ACC, sampai distribusi, sampai diterima oleh kelompok tani. Bahkan sampai dengan penggunaan. Dan Polri sebagai fasilitator penjembatan juga dalam kelompok tani ini, Polri melakukan pengawasan, memastikan bahwa bantuan alsintan digunakan sebagaimana mestinya, dan kemudian terkait dengan keberlanjutan. Kemudian kerjasama juga yaitu dengan unsur akademisi untuk peduli, yaitu melakukan pendampingan terhadap kelompok tani. Tibalah pada tahap penanaman. Polri turut menjaga stabilitas sosial di wilayah pertanian dan memfasilitasi petani dengan pelatihan sistem tanam modern dan ramah lingkungan. Polri juga mengawasi distribusi pupuk untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau kelangkaan di tingkat petani. Selain itu, Polri juga turut mendampingi petani dalam penggunaan pestisida yang aman pada tahap perawatan. Saat masa panen, Polri menjaga ketertiban dan keamanan dari pencurian ataupun pengerusakan hingga menjamin penyerapan hasil panen petani dengan harga penetapan pemerintah atau HPP yang wajar, yaitu Rp5.500 per kilogram jagung. Begitu pula pada tahap pasca panen, Polri mengawasi proses pengeringan jagung dan pengepakan untuk menghindari adanya kecurangan serta mengamankan proses distribusi. Pada tahap terakhir, Polri bertugas mengoptimalkan penyerapan hasil panen dengan menggandeng pemerintah dan pihak swasta, juga meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengolahan hasil panen. Peran besar Polri yang tertanam secara mendalam pada setiap alur pertanian jagung memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam koordinasi di setiap lini yang terlibat. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, pertama petani kan aman ya, nyaman. Saprodi input yang tadi saya sebut itu salurannya nyampe ke petani dan nggak belok-belok. Artinya mereka bisa nanam dengan tenang. Nah, kepastian hukum mereka dapat. Bulog bisa menyerapkan dengan baik. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman Polri, mendorong di lapangan supaya memastikan bahwa secara hukum ini kita lindungi. Mereka membantu kita juga untuk mencari lahan-lahan jagung tambahan. Kan nanya kenapa Polri? Ya karena memang Polri itu dia punya channel-channel tuh yang kita sebut Babin Kantipmas. Jadi di lapangan di desa tuh ada penyuluh pertanian tuh kita. Ada Babinsa punya TNI, ada Babin Kantipmas punya mereka. Nah, sebenarnya kolaborasi ini yang kita mainkan. Nah, dengan ada 3 ini di lapangan, penyuluh ya pasti orang kita. Dia akan ngatur itu bagaimana jadwal tanam, bagaimana saprodi input, bagaimana mau jualnya, bagaimana panennya. Babinsa dengan kegagahannya, dia akan bisa juga mengawasi keamanan di sana. Babin Kantipmas, dia yang punya hukumnya dengan pengawasan hukum yang ketat. Jadi semua gangguan ini kan akan hilang. Nah, inilah yang kita mainkan kolaborasi di lapangan. Upaya percepatan ketahanan pangan negeri terus digenjot dari hulu sampai hilir. Berbagai pihak turut terlibat, mulai dari tingkat petani, lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan tak terkecuali Kepolisian Republik Indonesia. Demi mengoptimalkan pelaksanaan program, gugus tugas ketahanan pangan Polri dibentuk, melibatkan personel dari jajaran pusat hingga kewilayahan. Gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan ini merupakan model, yaitu suatu organisasi melalui manajemen atau praktek, yaitu manajemen nasional. Mulai dari tingkat Mabes Polri memiliki command center dan juga terbentuk yaitu struktur organisasi dengan pembagian peran fungsi yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya di Polda dibentuk gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan tingkat Polda. Demikian juga di tingkat Polres, yaitu dibentuk gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan tingkat Polres. Sampai dengan tingkat Polsek. Nah, tingkat Polsek membawai di tingkat desa.
Semangat Polri menuju swasembada jagung pun tampak nyata. Dengan menggandeng berbagai unsur terkait, Polri menggelar gerakan tanam jagung serentak 1 juta hektar di seluruh jajaran kewilayahan Polri di penjuru tanah air. Bara semangat swasembada jagung juga kian membara di garis khatulistiwa Indonesia. Polda Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah acuan dalam program ketahanan pangan Polri. Lantaran Polda Kalimantan Barat sudah memiliki manajemen yang apik untuk memastikan setiap anggotanya turut andil dalam percepatan ketahanan pangan negeri. Intinya bahwa semua anggota harus tahu, di samping melaksanakan tugas pokoknya, di dalam memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, juga menegakkan hukum. Tapi juga kita ada pekerjaan sampingan dalam rangka untuk pemeliharaan Kamtibmas. Makanya itu salah satu program kita, bagaimana kita berupaya mendukung program pemerintah tapi mensejahterakan masyarakat. Ini bagian daripada tugas pemeliharaan Kamtibmas. Kalau masyarakat ini produktif, tentunya niat untuk melakukan kejahatan pasti berkurang. Paling tidak kita bisa mengurangi angka kejahatan. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bagaimana mereka harus kita pastikan memahami tentang tugas pokok Polri maupun tugas pokok yang tugas tambahan ini untuk mendukung program pemerintah. Di antaranya kita juga melatih anggota, kita membuka pelatihan-pelatihan atau kita mendatangkan pelatihan-pelatihan ke tempat-tempat tertentu untuk melatih mereka agar mereka bisa membantu melakukan asistensi dengan kelompok tani. Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat memiliki lahan yang subur dan menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian pun menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini. Tidak heran, Kabupaten Bengkayang menjadi lokasi yang dipilih sebagai lokasi peresmian kegiatan Gerakan Tanam Jagung Serentak 1 juta hektar yang digelar Januari 2025 lalu. Kenapa kami memilih di Bengkayang? Bengkayang adalah salah satu wilayah yang penanaman jagungnya terbesar di antara Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa kita memprioritaskan di Bengkayang? Karena Bengkayang adalah pusatnya. Di lain sisi juga, memang juga Bengkayang ini memang masyarakatnya petani, tapi hilirisasinya belum ada. Sehingga perlu juga didorong jangan hanya di daerah lain. Karena mengingat secara geografis di Bengkayang ini dengan luasan 5.500 km persegi dan masih banyak lahan yang kosong ya kan, dan sangat subur, ini peluangnya sangat besar sekali. Apalagi ada SK Gubernur di mana sudah ditetapkan Bengkayang ini adalah daerah penyuplai jagung di wilayah Kalimantan Barat 70% sendiri. Namun demikian, sebelum kami masuk, jagung saat ini bukan menjadi varietas atau primadona utama bagi petani karena tidak stabilnya harga pasca panen. Meskipun dianugerahi lahan subur bak tanah surga, petani Bengkayang tidak lantas terhindar dari berbagai masalah. Sebelum adanya program swasembada jagung, mereka harus menghadapi beragam kendala pertanian. Jadi sebelum program tanam jagung, saya dulu petani nanam padi, nanam sahang. Dulu sih memang terkendala waktu sebelum ada program polisi itu, kebanyakan nanam jagung tidak berhasil. Jadi ya kurang hasil karena itu kan pakai biaya sendiri, jadi ada hambatannya seperti kekurangan pupuk, kekurangan bibit, dan lain sebagainya. Kendalanya sih ada sebelum ada program pemerintah ini memang sangat ada beda sekali, terutama modal. Oh, banyak hal, Bu. Harga tidak terkendali. Kadang-kadang dengan harga juga dipermainkan oleh yang dari peternak, Bu, pengumpul peternak. Bak peribahasa pucuk dicinta ulang pun tiba, penantian panjang harapan petani Bengkayang akhirnya terjawab. Kehadiran Polri mengakhiri keresahan dan masalah yang mereka hadapi.
Karena Polri ini bertugas sebagai fasilitator, asistensi, dan edukasi. Jadi misalnya kelompok tani ini menggunakan SOP lama tapi hasilnya tidak optimal, maka kita bantu edukasinya. Kemudian kita mendatangkan beberapa ahli untuk membuat pelatihan-pelatihan. Kemudian kita melakukan pendampingan. Dan kita mencoba mengkomunikasikan sebagai fasilitator bahwa apa yang menjadi kebutuhan para kelompok tani ini. Polri mendatangkan ahli pertanian untuk melakukan penelitian agar dapat menghadirkan bibit unggul sesuai kebutuhan petani. Mereka juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada petani mengenai pengolahan lahan dan perawatan tanaman hingga mengedukasi cara bertani yang lebih tepat dan modern untuk meningkatkan hasil dan mutu panen. Jadi pendampingan yang kita lakukan di sini itu pendampingan awal dari pratanam, pengolahan tanah seperti apa, kemudian perlakuan benih seperti apa, kemudian penanaman seperti apa, jarak tanam dan sebagainya. Terus ketika sudah boleh tanam, kita juga dampingi bagaimana perawatan tanaman itu sendiri, terutama penanganan hama dan penyakit tanaman, bagaimana agar ketika penggunaan obat-obatan, terutama pestisida itu lebih tepat dan benar. Jadi tidak asal menggunakan pestisida yang nanti berefek merusak lingkungan gitu. Jadi selama ini alhamdulillah beberapa petani yang sudah kita dampingi respon mereka cukup positif. Jadi mereka berterima kasih beberapa hal yang selama ini mereka tidak tahu, mereka menjadi tahu. Sebenarnya Polri telah hadir membantu petani Bengkayang dari sisi permodalan, pendampingan, dan penyerapan hasil panen sejak tahun 2023. Kala itu Polres Bengkayang menggagas pendirian koperasi dengan model bisnis yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar, khususnya petani lokal. Koperasi ini pun diberi nama Teguh Sejahtera Bengkayang. Jadi sebenarnya setelah kami masuk incas di dalam kegiatan ketahanan pangan ini, sebenarnya ada satu kata kunci kalau ingin jagung ini berhasil adalah stabilitas harga. Jadi dulu sempat jadi primadona, kemudian beralih ke sawit karena apa? Harga yang tidak stabil. Nah saat ini kehadiran kami, Polres Bengkayang ini mau memastikan bahwa pasca panen harga jagung tetap stabil sebagaimana harga eceran tertinggi dari pemerintah. Itu adalah tugas kami. Sehingga ada tengkulak-tengkulak yang nakal apa, kita selalu harus antisipasi dan kita bisa mitigasi, yaitu bagaimana ya. Kemudian kami ada sebuah inovasi dari Polres Bengkayang membuatlah sebuah koperasi ini. Koperasi ini berperan sebagai mitra Polres yang memang kami desain. Peran koperasi ini adalah sebagai sistem dan program untuk pendampingan kepada petani. Karena memang kami sampaikan dalam program ketahanan pangan ini memang tidak ada anggaran dari negara untuk menjalankan program ketahanan pangan ini. Namun demikian kami Polres membuat inovasi bermitra dan koperasi ini. Jadi koperasi ini yang ngelit semua ya bisnis prosesnya. Baik dari proses pengadaan barangnya maupun jasanya, kemudian pendampingan, dan di koperasi ini juga ada tim agronomi yang memang ahlinya di situ, yang dia akan mengajarkan dari mulai pola penanaman, pola olah tanahnya, penanaman, sampai pemupukan, perawatan, hingga koperasi ini menjamin harga pasca panen. Koperasi Teguh Sejahtera Bengkayang bekerja sama dengan stakeholder untuk penyediaan permodalan, pemilik lahan untuk penyediaan lahan pertanian, gabungan kelompok tani sebagai anggota koperasi sekaligus pelaksana dari penanaman hingga pasca panen, supplier atau pemasok untuk penyediaan sarana produksi, serta pabrik untuk penyerapan dan pengolahan hasil panen petani. Dengan pola kerjasama ini, petani mendapatkan keuntungan material dari pembagian hasil produksi sebesar 80%. Kalau dibandingkan dengan yang dulu kami kan tidak dibantu hanya kami sendiri yang menanam apa segala macam, tapi dengan adanya anggota polisi yang membantu kami senang sekali. Yang untuk memudahkan, untuk mempercepat, karena kami dulu 3 hari selesai, mungkin sekarang bisa 1 hari selesai. Dibantu oleh anggota polisi. Sekarang udah ada program polisi ini
Nah, dulunya itu cuman paling tinggi itu sekitar 3 ton per hektar. Nah, jadi sekarang itu bisa 7 ke 8 ton per hektar. Iya, dengan program polisi. Kegigihan para petani dan solidnya kerja lintas sektor yang sinergis membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Pada 5 Juni 2025, panen raya jagung serentak kuartal 2 pun digelar, berpusat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Hasil panen kali ini meningkat signifikan dari sebelumnya. Jika pada kuartal pertama hasil produksi jagung mencapai 118.000 ton, pada kuartal kedua hasil produksi jagung melonjak hingga mencapai 2 juta ton. Hasil produksi ini sudah melampaui setengah dari target produksi jagung nasional tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 4 juta ton. Jika pola kerjasama lintas sektor ini terus dikerahkan dan ditingkatkan, harapan mewujudkan swasembada jagung pun akan segera tercapai. Panen raya jagung sudah melewati kuartal kedua dengan hasil yang meningkat signifikan. Namun untuk menjaga mutu, jagung-jagung yang dipanen petani harus segera diserap dan diolah. Melihat adanya kebutuhan akan gudang penyimpanan jagung, Polri pun membangun 18 gudang yang disebar di 12 polda di Indonesia. Bapak Kapolri menindaklanjuti merespon perintah Bapak Presiden berkaitan dengan adanya ketahanan pangan, dan kita juga berperan aktif, sementara Bulog juga membutuhkan tempat penyimpanan, dan kita melihatnya bahwa dengan gudang-gudang yang terbatas kita bangun gudang tersebut yang tentunya berkoordinasi dengan Bulog berkaitan dengan keinginan dari pemerintah untuk membangun gudang tersebut. Saat ini Polri sedang mempersiapkan gudang dengan spek tipenya 654, kapasitasnya 1000 ton, dan itu kita minta speknya ke Bulog. Nah, sebarannya ada di seluruh Indonesia, khususnya di 12 polda, dan terdiri dari 18 titik gudang yang ada. Di Pulau Sumatera, gudang ketahanan pangan Polri terletak di Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung. Masing-masing daerah dibangun 1 gudang. Sedangkan di Pulau Jawa, Polri membangun gudang ketahanan pangan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang masing-masing dibangun 2 gudang, serta 1 gudang di Yogyakarta. Sementara Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan gudang terbanyak, yaitu 3 gudang. Untuk Pulau Sulawesi, 2 gudang akan dibangun di Sulawesi Utara, serta masing-masing 1 gudang di Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Terakhir, untuk wilayah paling timur Indonesia, dibangun 1 gudang di Papua Selatan. Groundbreaking ceremony atau peletakan batu pertama pembangunan 18 gudang ini pun digelar seraya panen raya jagung serentak kuartal 2. Di Bengkayang, Kalimantan Barat, gudang sekaligus pabrik pengeringan jagung sebenarnya telah lebih dulu didirikan dengan melibatkan PT Pangan Merah Putih dalam pembangunannya. Jadi gudang, kenapa itu bisa muncul? Karena dengan melihat tadi yang proses awal pendataan lahan, kemudian pendataan jumlah kelompok tani, melihat potensi di Bengkayang ini sangat besar sekali. Sehingga kita perlu berpikir, setelah ini siapa yang nampung? Kemudian kedua, setelah panen, ini kan ada namanya proses pengiringan. Kalau jagung setelah dipanen tidak segera dikeringkan, maka akan terjadi penurunan mutu. Sehingga dengan pemikiran tersebut, Bapak Kapolda menginisiasi mendorong investor untuk berinvestasi di Bengkayang ini sebuah gudang dryer jagung. Di mana gudang dryer jagung dengan luasan lahan 6 hektar
dan kapasitas mesin 300 ton sehari, ini tentunya menjadi harapan yang sangat besar bagi masyarakat Bengkayang dalam rangka untuk meningkatkan sejahteraannya dan menjaga mutu daripada hasil jagung pasca panen itu sendiri. Hasil produksi jagung Bengkayang kali ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah. Panen jagung di Bengkayang bahkan telah melepas ekspor jagung perdananya ke Malaysia. Kalau ekspor yang kemarin untuk tahap pertama itu permintaan 200 ton per bulan, itu untuk tahap awal. Nanti tahap berikutnya PO permintaan pada koperasi mitra kita ini 1 bulan 200 ton dengan total semua 1.200. Dari semua total permintaan 20.000 ton sebulan. Ini akan bertahap terus. Tapi tentunya di dalam berbicara ekspor kita akan memprioritaskan untuk kebutuhan lokal dulu, itu yang terpenting. Untuk kebutuhan lokal dulu, setelah lokal terpenuhi, baru lebihnya kita ekspor. Tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas harga. Program swasembada jagung menorehkan harapan besar. Selain dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas pangan negeri, program ini juga diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Harapan saya dengan program ini, program yang ideal dan yang seharusnya adalah program berkelanjutan melalui ekosistem dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian berikutnya yaitu konsisten dari semua pihak agar terus berfungsi. Saya berharap program kerjasama antara Kementan dengan Polri ini dilanjutkan terus. Kita merasakan ya, kebetulan kita di Direktorat Serele yang menjaga pola budidaya itu, menjaga jadwal tanam itu, menjaga perilaku petani dalam hal kegiatan budidaya jagung tadi ya, dan padi tentunya teman. Jagung ini lebih spesifik, kita ada kerjasama dengan teman-teman Polri. Kita punya kepastian hukum untuk menjalankan SOP, itu tuh penting banget. Karena kita perlu dengan kepastian hukum di lapangan, ini kita jadi nyaman sekali melaksanakan kegiatan budidaya dari hulu sampai hilir sesuai SOP. Jadi kalau ditanya apakah kerjasama dulu, lanjutkan. Harapan saya sih kalau bisa lebih lanjut, karena itu bisa membantu membiayakan biaya hidup, membiayakan rencana anak-anak sekolah, bisa beli kendaraan bermotor. Itu yang kami harapkan, maka kami lebih semangat lagi nanam jagung.